Halo sederek, kita berada di dekat ladang jagung nggih. Meskipun ladang-ladangan ini kecil, dekat perumahan, tapi membuat hati sejuk dengan memandangnya, dengan luas pemandangan langsung langit. Kali ini saya akan membahas apa ya saudara. Sebenarnya pengen membahas Gunung Semeru tadi pagi yang berkabut hitam nggih. Tapi saya kan seperti biasa, saya kalau nggak mengandalkan mimpi ya kurang bisa perasaan gaib yang saya rasakan. Ada perasaan yang saya rasakan di sana hanya sedang terjadi sesuatu, mungkin terjadi rapat para leluhur nggih, atau rapat para dewa, mungkin lebih tepatnya rapatnya para dewa. Para leluhur itu biasanya kalau di Malang itu di Umbulan, mungkin ini para dewa nggih. Ada sesuatu yang mungkin sangat wati berhubungan dengan besok saat bulan purnama besok ya, mungkin gerhana ya. Tentunya akan terjadi sesuatu dan bertepatan dengan itu Jumatnya itu Jumat Kliwon. Berkaitan dengan order yang kemarin saya sampaikan, kita tentunya sudah bersih diri, sudah membuang garam krosok ya, sama sekam yang seperti saya sampaikan kemarin. Kalau saya sebenarnya sama membuang air mau juga, tapi ini enggak harus. Saya membuang baju yang menempel di badan saya ke sungai tanpa dicuci, sederek. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kita. Maksudnya kita membuang keringat itu kan kotornya, saya buang ke sungai Jumat Kliwon besok. Jadi ya saya lakukan besok pagi. Sebenarnya juga saya lagi mencari janur sederek 3, mau saya rendam di bak buat mandi nanti malam atau besok pagi antara jam 12 sampai jam 3. Tapi nggak nemu janur, di cari pohon kelapa aja sulit, cari janur di pasar juga nggak ada. Kalau nggak mau butuh kupat ya saudara. Jadi ya seadanya, kalau saya berpikir kalau jodoh ya nanti dapat gitu aja. Ada bahan-bahan lain juga yang bisa dipakai kok, misalkan dengan membakar kelapa muda. Nanti saya beli kelapa muda, itu satu kelapa muda saya bakar, dipotong atasnya tok, dibakar, biarkan berlubang di atasnya. Begitu sudah hangat dibakar di atas kompor, bawahnya juga dipapai, atasnya dipapai. Begitu panas agak mendidih, dibakar sekitar 1 jam gitu, dimasuki melati kuncup 3, dibajahi semampunya. Cara-cara lawas orang zaman dulu sederek, mengingat-ingat ritual orang dulu itu. Saya kan pernah waktu kecil itu bapak saya itu kan menanam kelapa dari buah sampai cukul, tunas kelapa sampai ditunggu sampai berbuah. Itu berapa, katanya sebelum saya lahir gitu. Begitu saya sekitar umur berapa ya, itu umur 10 mungkin.
dan pohon itu berbuah itu hanya satu. Saat sudah diwanti-wanti pohonnya kecil, kelapa hibrida, kelapa kuning itu loh saudara, mungkin kelapa gading ya namanya. Itu lebih pendek dari pohon-pohon yang lain. Katanya itu pohon buat obat bapak, itu katanya ibu. Jadi saya waktu itu karena penasaran, waktu kecil itu agak bandel, mereka menyebutnya gitu, bandel, nakal, beling gitu. Saya itu naik kelapa saudara, saya kan bisa naik kelapa. Kasih lubang panjatan gitu loh, panjatan naik kelapanya enggak langsung dari kelapa, tapi dari pohon sebelahnya, yaitu pohon kluwe. Saya ambil kelapanya, lalu saya minum airnya. Itu saya dihajar, digebuki. Katanya itu berkhasiat begitu. Bapak saya dilapori, cuma diam saja. Saya masih ingat itu. Ya, diomeli terus berhari-hari, cetoli gitu, dijuali, ya dan sebagainya. Kembali ke soal kelapa, jangan lupa kalau purun nggih degan dibakar, dikasih melati kuncup pika. Itu bagus manfaatnya saudara, bagus sekali. Itu juga bisa untuk menangkal sanat loh, ngomong-ngomong. Sedangkan para dukun-dukun itu, dukun-dukun itu ada satu channel isinya dukun-dukun, itu kelompok dukun itu, mereka merasa Satrio Piningit semua. Nah kalau dukun aja merasa Satrio Piningit, gimana ini ceritanya? Kalau bicara Satrio Piningit itu, saat ini negara kita itu kan sedang bermasalah dengan negara tetangga ya. Mereka yang mengaku serumpun dengan sama nyata-nyata melecehkan pribumi. Tidak ada buktinya, tapi banyak sekali yang merasa terlecehkan oleh Malaysia itu. Contohnya dari perairan, dari kelautan itu kan mereka semena-mena, wilayah Indonesia aja diklaim. Terus Batam itu terlalu dengan congkaknya ngejar menembaki orang Indonesia. Yang masalah kemarin itu saudara, orang Indonesia ditembaki di sana karena ya itu kan meninggal itu dengan arogannya. Dan kemarin itu dengan congkaknya yang menyebut orang Indonesia itu sejenis anjing seperti itu, juga bilang bahwa Indonesia tidak apa-apanya kalau berani melawan Malaysia. Tunggu dulu bos, yang kamu ajak itu, yang Anda bicarakan kesatria Indonesia yang terbiasa dijajah ratusan tahun, merdeka. Tidak akan orang yang pernah dijajah akan membiarkan dirinya dijajah lagi. Itu jiwa asli. Kalau orang Indonesia akan bangkit. Kita biasa bertahan, memakai bambu runcing dan sebagainya. Terima diancam Malaysia yang karena mentang-mentang dalam perlindungan atau sekutu Inggris. Aduh, Inggris itu kan sudah tidak ada apa-apanya. Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Ya nggak takut lah. Apalagi presiden kita itu benar-benar pecinta NKRI.
Beberapa waktu lalu, ada seorang warga Malaysia yang bicara soal kemungkinan perang antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia. What do you think? Indonesia musnah? Yang benar saja. Jadi begini, beberapa waktu lalu, ada seorang warga Malaysia yang bicara soal kemungkinan perang antara Indonesia dan Malaysia. Katanya, kalau perang benar-benar terjadi, Inggris, United Kingdom, bakal turun tangan membela Malaysia. Bahkan, dia bilang, jangan kaget kalau kapal selam nuklir Inggris tiba-tiba muncul di Selat Malaka. Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia. Klontar, the best jembit. Nah, sekarang kita tanya balik. Siapa yang sebenarnya harus kaget? Kita, Indonesia? Bangsa yang sudah terbukti berkali-kali melawan penjajah, bertahan dalam tekanan global, dan tetap berdiri tegak sebagai negara merdeka? Jujur saja, ini bukan pertama kalinya ada provokasi semacam ini. Dulu juga ada istilah ganyang Malaysia, bukan karena Indonesia benci rakyat Malaysia, tapi karena ada campur tangan asing dalam urusan negara kita. Dan lihat siapa yang ikut campur waktu itu? Inggris, Australia, Selandia Baru. Semua turun tangan demi memastikan Malaysia tetap ada. Itu fakta sejarah. Lalu sekarang, ada yang bilang Indonesia akan musnah kalau Inggris ikut perang. Sepertinya ada yang perlu belajar ulang tentang geopolitik. Mari kita bicara soal kenyataan. Apakah Indonesia ini negara lemah? Tidak. Apakah Indonesia ini bangsa yang takut ancaman? Tidak. Apakah Indonesia akan mundur kalau ada tekanan dari negara besar? Tidak juga. Lihat sejarah. Indonesia bukan negara yang lahir dari meja perundingan, tapi dari perlawanan bersenjata melawan penjajah. Indonesia berjuang dari titik nol, bukan diberi hadiah kemerdekaan seperti beberapa negara lain. Jadi kalau ada yang berpikir ancaman kapal selam nuklir bisa membuat Indonesia gemetar ketakutan, itu berarti mereka tidak mengerti DNA bangsa ini. Sekarang kita masuk ke isu lebih dalam. Apakah Inggris benar-benar akan membantu Malaysia dalam konflik semacam ini? Ini bukan tahun 1960-an. Inggris hari ini punya masalah sendiri, ekonominya belum sepenuhnya pulih, politik dalam negerinya kacau, bahkan posisi globalnya tidak sekuat dulu. Negara-negara persemakmuran yang dulu solid, sekarang banyak yang mulai mempertimbangkan jalannya sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah Inggris mau mengorbankan sumber dayanya demi Malaysia? Apa Inggris siap menghadapi konsekuensi global hanya demi ikut campur dalam konflik yang bahkan belum tentu menguntungkan mereka? Jangan lupa, dunia saat ini tidak lagi dibagi hanya ke dalam blok barat dan blok timur. Semua negara punya kepentingan masing-masing. Dan kalau Inggris terlibat, siapa yang bisa menjamin bahwa negara lain seperti Rusia atau Tiongkok akan tinggal diam? Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Kekuatan ekonomi kita terus tumbuh, militer kita terus berkembang, diplomasi kita semakin kuat. Kita bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Sekarang mari kita lihat dari sudut lain. Jika benar-benar terjadi konflik yang sejujurnya kita tidak inginkan, bagaimana reaksi rakyat Malaysia sendiri? Apakah mereka semua siap maju ke medan perang? Apakah para pengusaha besar Malaysia siap meninggalkan bisnisnya demi angkat senjata? Apakah rakyat Malaysia benar-benar menginginkan perang? Jangan salah, bukan hanya Indonesia yang akan bereaksi. Sabah dan Sarawak punya sejarah sendiri. Banyak yang mungkin lebih memilih jalan lain daripada terlibat dalam konflik yang dipaksakan. Dan satu hal yang harus diingat, peperangan itu bukan hanya soal siapa punya senjata lebih banyak, tapi soal siapa yang lebih tahan. Sejarah sudah membuktikan, Indonesia tidak takut berjuang dalam kondisi seberat apapun. Tapi mari kita tarik napas sejenak. Apakah kita benar-benar mau membahas perang? Tidak ada yang menang dalam perang. Yang ada hanya kehancuran dan penderitaan. Apalagi kalau konflik ini dipicu hanya oleh omongan provokatif di media sosial. Indonesia dan Malaysia seharusnya saling membangun, bukan saling mengancam. Tapi kalau ada yang coba menekan Indonesia, jangan heran kalau kita melawan. Itu sudah jadi naluri bangsa ini. Jadi sebelum bicara soal kapal selam nuklir atau kehancuran Indonesia, coba pikirkan baik-baik. Apakah ini benar-benar arah yang ingin kita tuju? Atau hanya sekadar retorika kosong yang lebih banyak mengundang tawa daripada ketakutan? Klontar, the best jembit. Inggris itu dan beberapa negara lain sekarang itu lagi dilanda krisis perekonomian, sama apalagi pasokan, semua pasokan minyak disetop sama Pak Prabowo. Tahu rasa lo.
yang mereka yang congkak dan sombong, apalagi eh, WM salah satu anggota dewan di Malaysia itu menyatakan bahwa Indonesia itu hanyalah negara miskin yang tidak ada kekuatannya dan tidak layak menjadi anggota di Asia apa kemarin itu aku sempat di Asia Tenggara atau gimana, itu sangat tidak layak karena ketidakmampuannya dan sebagainya. Itu harga diri bos, harga diri. Orang-orang yang tidak peduli negaranya dihina sudah tersungkur saja, nggak usah jadi orang Indonesia. Ya. Para penikmat kekayaan bumi pertiwi ini mereka menghina-hina kita yang pribumi. Seharusnya dibalik bos, di sini yang jadi penguasanya adalah mereka-mereka yang bukan pribumi karena merasa punya kemampuan. Tidak, kemampuannya mereka menyogok orang-orang yang saat itu bisa disogok untuk menjadi pengkhianat yang tidak mempunyai jiwa-jiwa pembela tanah air. Mereka pengecut tikus-tikus Nusantara. Tapi untuk saat ini, kalau di akhir zaman baru ini, di zaman Satrio Piningit ini tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, lebih baik mati terkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Seperti itu. Masih banyak jiwa-jiwa kesatria Nusantara yang gagah berani, yang siap kapan saja begitu terkoneksi satu dengan jalan lain, ada saatnya lah nanti dengan didukung alam. Kita yang sudah dijajah ratusan tahun, masa kita akan mau dijajah lagi, apalagi oleh negara yang mengaku-ngaku serumpun, nyata-nyata itu pengkhianatnya, bangsat. Maaf saya sederek, saya sangat jiwa patriot saya bangkit, tidak rela negeri kita dikuasai dan dilecehkan oleh para tamu yang menguasai di negeri kita ini. Oke. Memang tidak semuanya seperti itu, tapi labelnya tetap mereka itu orang asing yang nyata-nyata berusaha menguasai pribumi. Itu lihat itu daerah mana, di Aceh itu atau di mana itu, arogannya mereka orang Malaysia berpura-pura mengungsi tapi menguasai. Tanya itu Sadif sama orang sana yang asli, bagaimana sikap mereka. Oh. Ayo sederek, sadarlah. Bagi dukun-dukun yang merasa Satrio Piningit itu kan maunya itu bisanya hanya ngancam-ngancam, nyanat-nyanat. Coba itu sanatan orang Malaysia katanya Satrio Piningit. Itu sanatan tuh orang-orang sana kalau bisa kamu. Yang melecehkan Nusantara, atau jangan-jangan itu yang pernah aslinya Malaysia gitu loh. Jangan Anda memanggil orang anjing-anjing kalau Anda sendiri anjing karena ingin diakui keanjingannya. Oke? Saya ingat kok siapa-siapa yang pernah ngomong gak enak ke channel saya itu. Ingat sekali saya. Tapi ya sudah, saya memaafkan, tapi bukan berarti melupakan. Ya juga, ya tidak apa-apa. Penting sekarang sudah enggak ada masalah orang-orang seperti itu. Saya hanya memberi efek peringatan saja bahwa tidak perlu kita sombong congkak seperti itu. Apalagi mengaku Satrio Piningit, andalannya nyantet. Itu loh bela negaramu, katanya Satrio Piningit. Bela negaramu. Kalau kamu memang bisa nyantet,
mempergunakan sekuat tenaga meskipun nggak ada yang bayar sama para penjajah, katanya hal berpeningin para penjajah negeri itulah yang merugikan bumi pertiwi. Apa karena sampean pengaku Satrio Ping itu aslinya penjajahnya sampean antek-anteknya, mungkin seperti itu ya. Ya garek nunggu wae saat Satria Nusantara bangkit dan bersatu. Lihat aja, Satrio Ping itu hanya pemimpinnya. Kalau melibas manusia memerugi bumi pertiwi, didukung alam bos, penguasanya itu alam. Mau bicara apa kamu? Mau menguasai alam? Gak ono manungsa sing iso menguasai alam itu. Kalau alam merendahkan dirinya, iya, karena alam itu adalah ibu bumi, bopo angkoso, sehingga melindungi yang baik, mempertahankan yang baik. Oke, bagi kalian-kalian yang merasa bisa mengendalikan alam, bisa memerintah alam, omong kosong itu. Mungkin sedikit berkekuatan angin bisa, mungkin api bisa, mungkin berelemen avatar atau dan sebagainya. Karena saya sendiri juga diam-diam begini waktu di Mojokerto, nggak sengaja waktu hujan petir bernaung di sebuah makam, saya ketemu mengaku ratu angin. Saat bertapa saya nggak sengaja di hadapannya, langsung memeluk saya, bilang bla 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 bla, saya nggak mudeng. Bercerita banyak, dia menangis memeluk saya. Orang-orang sakti seperti itu nggak banyak bicara bos. Mereka lebih ke tindakan nyata karena mereka itu tunduk pada alam. Banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dan keberuntungan saya bertemu orang-orang hebat seperti itu. Mengajari kita untuk tidak sombong. Dan sekali lagi, wahai pengaku Satrio Ping, sibukkanlah diri Anda dengan prihatin pada Nusantara ini. Jangan sibuk mencari pasangan untuk diajak ke Lebak Cawe ini. Surabaya seperti itu. Rencana ketemu di Lebak Cawe, hanya sampean memiliki memang dipilih alam ya, mesti ketemu dengan sendirinya. Keajaiban itu selalu ada, percaya itu saudara. Banyak sekali keajaiban yang bisa kita dapatkan, kita keberuntungan kita. Saya nggak bicara tentang saya mampu apa, saya hanya beruntung ketemu orang-orang yang entah itu wali atau dan sebagainya. Saudara, mugi-mugi wartos menika wonten manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya. Makanan kemana dek, saudara, rayu. Suara mulai jangkrik, walang.